Balik lagi di Ngalcio. Padahal dulu namanya Espresso ya, Mas. Iya. Nama segmennya Espresso. Iya, harusnya obrolan yang sedikit pahit tapi apa gitu kan. Tapi udah kehabisan ide kita buat nyari plesetannya ya. Iya. Jadi ya udahlah kita di Ngalcio aja. Dan nih kita ada kehadiran tamu spesial nih, luar biasa nih. Asik. Gila, apa kabar Mas Iqbal? Woi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat, Mas Ramdi, apa kabar semua di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas itu? Situasi di sana gimana Mas nih? Intermezzo dikit lah. Situasi di sini ya nggak lebih baik juga dari Indonesia sih. Kalau dari segi cash masih banyak yang positif di sini. Di Indonesia gue lihat terakhir 2.000-3.000 sehari ya. Gue udah nggak ngikutin sih jujur. Nggak ngikutin ya. Tapi karena yang udah terakhir mulai. gue pernah lihat nggak nyampe 5.000, tapi di sini udah kalau di sini masih 15.000-an, masih banyak. Tapi yang vaksin udah banyak di sini, udah lebih separuh lah. Alhamdulillah lah, yang penting kitanya sehat lah. Ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu Mas Iqbal nih dari serial Awas nih, mantap. Bagian ya, soalnya serial Awas nggak sendiri gitu. Iya, maksudnya salah satu. Banyak. Salah satu dari serial Awas tuh, lihat jersey-nya di belakang, kurang ajar itu, bikin ngiri aja. Aduh. Oke deh, kita langsung aja ke pembahasan nih. Kita mau ngebahas karena ini udah mau UCL ya. Setelah Giornata 3 dan tim-tim Italia itu ada Atalanta, Juve, Inter, dan Milan. Kalau kita bahas sedikit singkat deh soal grup-grupnya gitu loh. Kalau menurut Mas Iqbal gimana nih Mas grup-grup tim Serie A yang ada di UCL? Di Liga Champion ya? Iya. Kalau dilihat sih ya agak gimana gitu ya. Kalau misalnya nih, kalau melihat dari Chelsea, Juve, Zenit, Malmo ini harusnya Juve itu bisa menang mudah lah. Maksudnya paling berat itu lawan Chelsea, minimal dapat runner up lah. Tapi kalau melihat di penampilan Juve sejauh Giornata 3 ini agak sulit juga. Tapi nggak tahu ya, kita Allegri biasanya kalau kita melihat Allegri sebelum-sebelumnya mungkin di awal-awal ya agak ini ya biasa aja gitu. Tapi mulai ke tengah, mulai padu, Juve bisa balik dan bahkan bisa juara. Tapi dibandingin sebelumnya dengan sekarang, kalau tim Serie A itu jauh lebih baik sekarang gitu dibanding waktu Juve zaman itu gitu. Overall lebih baik lah ya sekarang. Iya. Terus kalau untuk Atalanta cukup berat juga sih melihat lawannya Villarreal, Manchester United sama Young Boys ya. Young Boys. Nah, kedua-dua tim ini bakal ini ya main away ya kedua-duanya. Iya. Main away. Atalanta lawan juara Europa League ya, Villarreal. Sama Juve ke Malmo gitu. Tapi kalau dari Villarreal lawan Villarreal nanti, kalau melihat dari pertandingan terakhir Atalanta di Serie A, ya kalah lawan ini ya, lawan Fiorentina 2-1. Ya, sempat tertinggal 2-0, akhirnya bisa nyetak gol. Itu golnya penalti semua sih. Nah, dari 3 pertandingan Atalanta ini juga kurang meyakinkan. Menurut saya belum nggak meyakinkan banget, Mas. Karena waktu pertandingan perdana itu kalau nggak salah lawan Torino ya. Iya Torino. Bener ya. Menang imbang kan sama. Menang terakhir. Nah, itu saya nonton soalnya dari pertandingan, mungkin karena pertandingan pertama atau apa, saya nggak ini juga sih. Maksudnya kok permainan Atalanta ini kayak biasa aja, nggak seperti Atalanta yang kita lihat-lihat sebelumnya. Jadi pas pertandingan tersebut saya kok males nonton Atalanta gitu. Ketika dia dapat gol 1-0 itu, kalau gol cepat dari si Muriel itu, habis gol cepat 1-0 itu Atalanta mainnya adem ayem aja. Kayak nggak ada motivasi, kayak nggak ada semangat gitu loh. Nah, sampai pertandingan sekarang pun, yang terakhir kemarin kalah lawan Fiorentina juga ya nggak meyakinkan lah gitu. Jadi agak-agak ragu juga dengan potensi Atalanta ini. Lawan Bologna main di kandang 0-0. Iya benar. Terus lawan ini kemarin kalah 1-2.
baru ada 4 poin ya Atalanta ya. Jadi kalau melihat peluangnya di lawan Villarreal agak tipis nih. Imbang aja menurut saya udah syukur. Tapi kita nggak tahu juga, mungkin kalau dilihat pertandingan kemarin itu si Gasperini juga nggak nyimpen pemain intinya dia kan. Masih main full aja tetap ya. Iya, masih pemain-pemain normal lah gitu, yang pemain andalan dia gitu. Ya kalau dilihat dari dua tim ini, kalau Juve kalau saya rasa masih ada peluang sih sebenarnya. Kalau Juve ya bisa menang Juve, lah. Ya. Minimal ya, juga nggak begitu berat. Cukup berat. Terus Kalau Atalanta ya imbang aja udah syukur sih. Kalau kita melihat dari dari pertandingan terakhir gitu. Terus ini kan Atalanta waktu 2 musim lalu ya kalau nggak salah ya, gue cukup lupa, itu yang pas dia kalau nggak salah debut di UCL yang dia satu grup sama City ya. Oh iya ya, City sama Liverpool. Itu kan itu ya. Bukan itu Liverpool. Kan enggak Liverpool musim kemarin. Liverpool musim kemarin. Iya, City sama lupa gue. Pokoknya di grup Shakhtar ya kalau nggak salah. Lupa lah itu. Itu kan musim pas debut dia di UCL itu kan memang Atalanta tuh kayak kesulitan dan tapi akhirnya berhasil lolos grup gitu. Nah, kalau sekarang kan udah bisa dibilang lumayan terbiasa gitu Mas Adit. Kalau menurut Mas Adit peluang Atalanta itu kayak gimana nih Mas nanti ini di UCL musim ini ngelihat 3 giornata di Serie A-nya gitu lah. Ya emang sih Atalanta tuh belum meyakinkan gitu di 3 pertandingan awal. Cuman kan emang seperti halnya di Serie A, seperti biasa gitu maksudnya. Seperti biasa di Serie A mereka kan slow starter gitu ya. Panasnya tuh nanti. Di UCL juga mereka suka kayak gitu kan. Suka lambat dulu gitu ya. Lambat panas lah. Belum nemu pola permainan. Terus habis itu baru ntar di match day 3 gitu baru mulai dapat poin gitu. Cuman emang di sini mereka juga gua rasa ada faktor absennya si Martin de Roon juga sih waktu di Serie A di 3 giornata awal kan Martin de Roon itu suspend ya di hukum 4 pertandingan. Itu kayaknya ngaruh juga tuh ke lini tengahnya Atalanta. Terus belum lagi penyerang-penyerangnya juga belum pada fit kan, kayak si Zapata sempat nggak main full tim di giornata sebelumnya gitu. Terus Luis Muriel juga, cuman si Roberto Piccoli aja yang bisa diandelin. Jadi kayaknya soal kebugaran pemain itu juga ada pengaruhnya sih di Atalanta. Tapi ya nanti ya Atalanta itu kan satu grupnya sama MU, Villarreal sama Young Boys ya. Kalau peluang sih emang agak sulit karena ya Villarreal, MU itu kan mereka udah lebih terbiasa ya, terutama MU sih ya. Ya paling maksimalnya bisa ngincar inilah runner up kalau Atalanta. Oke. Gitu. Terus buat Bung Aldo nih fans Milan baru. Iya. Gimana dong? Aldo fans Milan baru. Langsung banyak lo sekarang bilang ya Aldo cocok jadi fans Milan ini, Dok. Iya emang lah. Kita ngebahasnya masih Atalanta Juve dulu nih, yang 2 tim selanjutnya di video yang berikutnya ini. Kalau lihat peluang Atalanta dengan grupnya sama Villarreal, Manchester United dan Young Boys. Dan pertama mereka harus away dulu ke Spanyol gitu loh. Dan lihat 3 giornata Atalanta. Kalau lu sendiri pribadi kan lu prediksi Atalanta tuh memang kemarin di Serie A aja lu keluar dari top 4 kan? Iya. Nah ya ini lu menurut tuh Atalanta akankah musim ini di UCL dia akan diayam-ayamin gitu atau nggak lolos grup atau gimana? Gue bicara pahit aja ya, kayak Atalanta gak bakal lolos. Gue bicara pahit aja ya. Karena gue ada harapan Atalanta menang biar kayak kagak tahun lalu tuh kayak tiba-tiba nanti fokus ke Serie A, soalnya ganggu banget kan kalau dia di Serie A kan untuk tim-tim kita kan. Maksudnya gitu. Iya. Tapi at the end susah lah karena kan MU, Villarrealnya juga kuat, MU-nya juga kuat. Paling Atalanta kan entertaining aja, cuman bisa ngincer spot 3 sih, tetap entertaining tapi at the end spot 3. Tapi berarti masih masuk ke UEL lah ya. Iya. Feeling gue sih gitu. Kalau Young Boys ya udahlah itu baru tuh namanya ayam-ayamin lah.
Iya sih. Udah, tapi kalau Juve gue masih yakin bisa lolos. Kalau Juve kan masih bisa ngincer spot 2. Spot 1 pun masih mungkin menurut gue kalau Juve, karena grupnya kan ya grup tipikal inilah, tipikal Liga Champions lah, 2 yang kuat, 1 sedang, 1 lemah gitu kan. Kalau Juve kan berada di posisi yang kuat, apalagi Allegri berpengalaman lah, sampai ke final aja gitu kan. Iya. Nggak tahu sih sekarang, tapi mudah-mudahan bisa sih untuk ngincer spot 2 lah at least, karena Zenit bukan Zenit yang 5 tahun atau 8 tahun yang lalu lah. Kalau dulu kan kayak ngeri banget, sekarang sih enggak deh. Tapi semoga Juve-nya juga nemu formula yang bagus ya, karena di Serie A pun pincang-pincang nih, tapi ya Allegri kan slow start, dan pasti Juve akan pengen terus melaju di UCL kan, mimpinya itu kan pasti bisa lah. Itu aja sih dari gue. Ya bicara pahit aja lah kalau Atalanta mah. Oke. Kita ke Juve dulu nih sedikit nih. Juve kan bakal ketemu sama FC Malmo ya. Dan ngingat ya Malmo ya, sorry. Malmo apa sih namanya? FC kan? Bukan Malmo ya? FF. Malmo FF. FF ya, sorry kok. Malmo FF dah. Nah, kalau ngingat terakhir Juve dipegang Allegri di UCL itu pas 2019 ya, dan dia harus tumbang sama Atletico Madrid kalau nggak salah, itu 2-0. Itu kayaknya kan udah mulai memang magisnya Allegri kayaknya sedikit mulai hilang lah di UCL. Kalau menurut Mas Iqbal gimana Mas Iqbal nih? Kira-kira Allegri bakal ngasih kejutan lagi di UCL atau memang malah makin drop gitu loh? Kalau dilihat dari komposisi pemain saat ini, kalau dari saya sih agak pesimis sih dari skuad Allegri yang sekarang gitu. Karena ketika mereka, ya kalau dilihat memang ada kehilangan Ronaldo itu cukup ini juga berpengaruh gitu. Karena Ronaldo itu kayak instant impact gitu loh. Jadi ada Ronaldo, ada garansi buat gol gitu. Ditambah dengan sekarang ya misalnya kekurangan Juve itu contohnya di lini tengah gitu. Kedatangan Locatelli juga belum terlalu berpengaruh besar buat Juve sendiri gitu. Jadi masih ada kecolongan-kecolongan ya. Kayaknya memang untuk musim ini Juve itu kayak nggak siap gitu. Bisa dilihat dari proses transfer Locatelli itu sebelum Euro, itu kan isunya sebelum Euro. Iya. Yeah. Nah, dan dealnya itu udah mau mendekati ini kan akhir masa transfer kan. Ya jadi kayak kalau kita bisa melihat dari sana kayak Juve itu masih linglung gitu, masih bingung ini mau ngapain gitu, klub ini mau diapain di depannya, belum lagi masalah Ronaldo gitu kan. Ya, mungkin masalah Ronaldo ini mungkin udah jauh-jauh hari gitu. Jadi mereka banyak pikiran gitu loh. Ya mungkin sebuah ibarat rumah tangga nih. Nah ini lagi ada berantakan nih, mau diberes-beresin dulu gitu. Jadi fokusnya jadi mereka nggak fokus ke kompetisi gitu. Belum lagi ada isu-isu kayak Super League kemarin kan. Juventus kan salah satu yang garda terdepan lah bersama Madrid sama Barcelona kan. Sampai-sampai iklannya pun untuk Champions League nggak ada klub bertiga itu kan. Nggak ada mereka bertiga nggak ada mereka kan. Jadi memang, dan kita lihat hasil 3 klub tersebut sekarang, lihat transfer mereka ya biasa-biasa aja gitu. Barcelona banyak kehilangan pemain. Madrid pun beli pemain ya ini doang kan, Alaba sama Camavinga kemarin kan. Iya. Alaba pun jatuhnya gratis nggak sih? Tapi untungnya ya Alaba gratis. Tapi untungnya dia dilatih sama Ancelotti. Ya itu dia. Jadi itu sebuah inilah sangat pengaruh lah untuk Ancelotti. Kalau tadi Mas Romzi bilang Allegri belum bisa apa-apa sih di Champions League, ya baru bisa runner up gitu. Ya, cuma dia 2 kali final itu bersama Juve juga kan dua-duanya. Iya benar. Ya 2 kali final dan belum juara ya. Masih untuk hokinya sih masih ada sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari skuad yang sekarang dibandingkan skuad mereka masuk final 2 kali itu jauh banget gitu. Iya. Misalnya nih sekarang ini skuad Juve itu kalau dibandingkan musim lalu itu anggaplah 80% itu kuat lah gitu. Sekarang 80% kuat. Ketika kehilangan Ronaldo itu bisa dikatakan
kurangnya bisa sampai 50% gitu. Jadi sisa kekuatan itu 50% gitu. Ya. Dari striker Juve pun kita lihat belum ada ya kembalinya Moise Kean. Ya semoga berharap bisa lah nih anak muda ini. Tapi sayang banget kemarin dia dibully juga kan, gol bunuh diri. Bukan gol bunuh diri sih, udah di flag lah itu sebenarnya nggak sengaja ya. Blundernya si dia gitu. Padahal baru cetak gol 2 gol di bareng timnas Italia kan. Iya. Ya tapi ya harapannya Juve bisa lah. Mungkin kalau gue menganggapnya sekarang ini mesin belum panas gitu. Jadi kedepannya gue rasa Juve ini akan tetap bersaing sih, baik di Serie A atau di Liga Champions. Gitu. Itu aja. Sorry, apa? Ya. Juve kayaknya bukan nama Atletico ya? Gue kayak salah deh. Bukan. Pas yang 2019, enggak yang 2019 itu. Oh 2019. Dia kalahnya itu sama siapa sih dia Pak? Itu kan terakhir Allegri pegang maksud gue. Kalau nggak salah itu sih ya, kayak dia satu grup sama Man United loh. Enggak di round leg 1 semifinal atau ini? Enggak kan dia di 16 kalau nggak salah gugur. Oh 16 besar ya. Yang gue ingat dia kalah Atletico 2-0. Atletico kan? Sebentar, lawan Ayak dia kalah. Oh Ayak, ya. Atletico dia lolos ya, menang. Gitu. Lawan Ayak dia kalah. Oh yang Ronaldo comeback ya? Iya. Yang Atletico yang Ronaldo comeback. Iya, terus kalau yang Ronaldo lawan Ayak yang kalahnya. Oke, sorry ralat di situ. Nah, tapi kalau kita lihat line up-nya sebenarnya perbedaannya di situ kalau ngomongin hanya di depan ya. Itu kan ini Mas, cuman hanya minus sekarang ya minusnya jadi nambah Ronaldo ya, tapi kan Dybala itu masih ada. Dan waktu itu kan masih ada Mario Mandzukic. Tengahnya masih ada Bentancur lah, yang nggak ada tuh Pjanic, tapi kalau belakang masih bisa dibilang kelima orang ini masih ada nih, Sandro, Chiellini, Bonucci, Skiglio cuma mungkin diganti Cuadrado sama Chesney. Itu masih ada. Nah ini kan udah pasti tahu gaya mainnya Allegri, dan di UCL memang Allegri kalau gue sendiri pribadi ngeliat ada yang beda gitu loh. Nah kalau menurut lu Mas nih dengan hampir komposisi pemain yang sama, Juve itu kira-kira di UCL tuh bakal bisa sejauh mana? Ya realistisnya kalau menurut gue ya setuju juga tadi sama poinnya Iqbal juga bahwa ini Juve lagi rebuilding lagi gitu ya. Jadi menurut gue fokusnya paling nggak lolos dulu deh dari grup gitu. Terus nanti perkara antar sampai 16 besar atau 8 besar doang ya udah gitu, paling nggak lolos dari grup aja kan, itu ya kalau dari finansial kan juga lebih menguntungkan gitu ya kan. Jadi dari situ mereka bisa nyiapin lagi untuk ngebangun untuk musim depan gitu. Terus pemain-pemain yang didatengin juga kan sebetulnya udah kelihatan orientasinya tuh beberapa tuh untuk masa depan juga, kayak si Moise Kean sama si Caio Jorge itu kan masih pada muda gitu, maksudnya belum saatnya untuk bersinar musim ini gitu, paling ya 2 atau 3 musim lagi gitu. Terus Locatelli juga kan baru datang juga, dan datangnya juga abis Euro gitu, di ujung lah. Iya udah di ujung, dan yang nggak ikut pre-seasonnya lah gitu kan. Biasanya kan pemain tuh kalau nggak ikut pre-season biasanya tuh agak susah tuh untuk beradaptasi di awal-awal gitu. Jadi ya paling yang menurut gue ya Juve itu targetnya paling nggak kalau di Liga Champions ya itu lolos dulu lah. Habis itu ya baru mati-matian bersaing di Serie A. Oke Dok. Kalau tadi Mas Adit bilang target lolos dulu, kayaknya kan memang kalau kita lihat penurunan ya. Kalau dari dulu kan targetnya Juve adalah ya juara UCL segimana mungkin gitu loh. Semifinal. Gimana caranya? Semifinal atau enggak. Nah sekarang kan dia satu grup sama mantan juara tahun lalu nih Chelsea gitu loh. Nah ini Dok, dengan gaya mainnya Thomas Tuchel, mungkin gue nggak tahu lo nonton IPL atau enggak, maksudnya kan gaya mainnya yang gue fans IPL juga kali. Lo fans IPL juga ya? Gila lo fans semuanya anjir. Enggak anjir. Ya Tuchel kan mainnya tuh ya maksudnya seorang Pep Guardiola aja dia bisa dikalahin berkali-kali gitu loh. Maksudnya dia bisa dibilang jenius juga gitu loh. Nah ini ketemu Allegri yang mainnya pragmatis nih Dok nantinya ya. Walaupun ya match pertama lawan Malmo ya kita mungkin tutup mata bisa bilang menang Juve. Cuman ini kan kita ngomongin untuk
seterusnya juga lah gitu. Maksudnya ini grup kan itu. Nah ini bakalan ketemu Chelsea, Dod. Kira-kira peluang Juve untuk jadi, tadi lu bilang Juve bisa jadi juara grup lah. Itu bisa gue nggak tahu tentang kenapa gue ngerasa Juve masih bisa sih, tapi ya kuncinya nanti nih kan pertandingan pertama lawan Malmo, pertandingan keduanya Chelsea. Nah kalau bisa dapet Malmo menang lah, jangan aneh-aneh deh, Malmo menang nih, terus Chelsea yang kedua menang tipis atau seri, itu udah indah lah jalan Juve lah, itu udah pasti lolos lah menurut gue. Tapi kalau misalnya lo bicara point out Tuchel sama Allegri, ya akan jadi kayak pertandingan catur. Tuchel menurut gue salah satu mastermind taktik ya. Gue malah nge-rate. Lu pasti setuju kan, Rom? Pep Guardiola sama Tuchel lebih gawat Tuchel kan? Lebih gawat Tuchel, ya. Lebih gawat Tuchel. Itu akan jadi pertandingan catur sih. Gue bakal nonton kayaknya kalau Allegri lawan Tuchel, walaupun dengan skuad Allegri yang sekarang yang emang minus ya. Tapi kan namanya strategi kan, dengan keadaan pemain yang segitunya dia harus bisa maksimalkan kan. Iya, semoga sih bisa menang tipis lah ya. Gaya Allegri yang pragmatis sangat dibutuhkan lah lawan tim bombastis kayak Chelsea itu, apalagi depannya ngeri-ngeri kan Chelsea kan. Tapi ya jangan remehin pragmatisnya Allegri lah, bener-bener udah teruji kena sialnya ke klub-klub kita dulu kan ibaratnya gitu. Oke, terus ya kalau prediksi di Giornata 1 apa di match day pertama UCL ya mungkin kita semua setuju Juve menang lah lawan Malmo ya. Iyalah. Jangan aneh-aneh aja kalau nggak menang sih ya udah berubah semua. Kalau nggak menang sih kebangetan ya. Terus ini gimana Mas Iqbal? Mereka mengincar kemenangan pertama soalnya kan. Ya, nanti kalau Atalanta gimana Mas Iqbal? Lawannya Villarreal nih, kan Atalanta Villarreal nih. Iya. Ya ini sebenarnya tricky juga gitu loh. Walaupun Villarreal memang juara Euro, tapi itu Unai Emery, dan Unai Emery itu nama panjangnya Unai Emery League. UEL. Jadi kalau di UCL tuh nggak bagus dah gitu aja intinya. Atalanta masih bisa menang nggak? Kalau nggak tahu ya, sebenarnya ya kalau kita melihat statistik dari pertandingan sebelumnya memang agak berat buat Atalanta menang gitu. Tapi kalau ketika di UCL mungkin Gasperini udah punya taktik atau motivasi tersendiri gitu kan. Minimal seminimalnya mereka mengincar imbang lah bermain di mana di Villarreal gitu. Dan seperti Mas Adit singgung tadi, kehilangan Martin de Roon itu emang besar banget sih dari lini tengahnya. Tapi kayaknya di UCL dia main ya Mas ya? Di UCL sih boleh, ya. Kan di UCL main kan? Di Serie A doang kan. Ya semoga ada duit Belanda nih Mas Iqbal. Iya sama yang itu yang baru itu ya. Terus cuma agak disayangkan aja sih lini belakang Atalanta setelah kehilangan Christian Romero belum ada. Ya masih belum ini sih. Belum kelihatan banget. Kalau dilihat dari squad yang sekarang nggak jauh beda sih sebenarnya sama yang musim kemarin. Mereka kehilangan Romero sama siapa? Romero aja ya mereka kehilangan. Romero sama Golini. Golini ya kiper ya. Ya si Sportiello atau Musso oke lah. Bisa lah untuk belakang. Sama ya ada Maele. Panggilnya gimana sih? Maele. Bisa lah, sama ada Pessina juga, ada Miranchuk, ada Davide Zappacosta di kanan sekarang. Udah ya aman lah ya. Ya, Remo Freuler juga ada di tengah sama Pasalic kan. Ya di depan Muriel sama Zapata lah bisa bergantian main nanti. Ya kalau Unai Emery kan jagonya di UEL doang. Di Champions kan belum terbukti. Nah, makanya ada kemungkinan Atalanta menang lah. Jadi ada kemungkinan, memang setuju ada kemungkinan adalah peluang Atalanta gitu. Ada ya kalau dari keyakinan saya ya. Tapi kalau dari berdasarkan statistik pertandingan sebelumnya kurang yakin gitu. Tapi kalau dari feeling gitu, gue merasa yakin Atalanta itu berpeluang gitu. Atalanta itu akan bangkit gitu. Setidaknya minimal dia bisa imbang lah gitu. Jadi bisalah Manchester United peringkat 1, Atalanta 2, Villarreal balik ke WL aja. Ya udah itu memang udah paling pas itu sebenarnya. Emery kayaknya bakal ngincer itu tuh ya. Mungkin Mas Adi sama Aldo ada yang mau nambahin?
sebelum kita selesaiin video ini terus kita lanjut ke tim yang lain di video berikutnya. Ya ini sih Atalanta sama Juve sebetulnya masih ada lah peluang untuk lolos ke babak selanjutnya, terutama Juve terus asal dia ketemu Malmo dan Zenit itu juga nggak aneh-aneh gitu ya, nggak ada yang ya pleset lah. Nggak, si Chesney juga nggak yang blunder gitu, ya itu baru deh kayaknya sih bisa gitu kalau Juve ya. Kalau Atalanta ya balik lagi, kalau misalnya si Gasperini itu timnya mulai ini lagi berangsur pulih gitu. Terutama kalau gue ngelihat juga di pertandingan Serie A kemarin, walaupun Atalanta hasilnya masih belum maksimal gitu. Tapi kalau dari permainan sebenarnya masih kelihatan ada dominasi lah. Waktu lawan Fiorentina contohnya itu masih banyak gitu peluang-peluang yang mereka bisa buat, cuman emang finishingnya aja yang masih kurang. Itu kan berarti kayak kayak masalah ini aja, kayak belum padu lagi lah, belum nyetel lagi gitu. Zapata kesel kali nggak jadi pindah ke Inter ya, jadi mainnya. Dok, mau nambahin Dok? Ya itulah palingan Atalanta masih bisa, peluang sih masih ada, tapi gue bicara pahitnya aja lah 3. Ya udah. Karena dengan permainannya ya Atalanta emang masih skuadnya kayak dulu ya. Kan yang kayak gue bilang dia Romero cabut itu gantinya ada Demiral, terus Golini cabut, Musso gitu. Tapi yang gue bilang kayak Cristiano Romero itu belum bisa digantiin, men. Sulit ya? Sulit banget, beda banget mainnya gitu. Itu sih, itu kalau depan mah masih yang aman. Tinggal tunggu sehat aja. Itu sih, semoga bisa lah Atalanta. Biar nggak rusuh di Serie A, jalan yang panjangnya deh. Tapi kalau udah Serie A dia udah fokus kayak yang mulai bulan Desember Januari tahun lalu. Udah ngeri banget ya. Tiba-tiba Milan kan Roma 5-0 ya? Roma juga anjir. Pokoknya kena mulu dah. Sama Atalanta yang macam begitu paling gedek gua. Ya. Ini gitu aja. Oke, thank you semuanya nih untuk yang Atalanta Juve kita selesai sampai sini dulu nih. Di video berikutnya kita bahas tim yang lain, itu Milan sama Inter. Oke? Ciao. Yap.